Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semua? Meskipun kita belajarnya secara virtual, mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus berlatih. Nah, pada kesempatan ini kakak akan memberikan materi tentang SKU, SKK, dan SPG. SKU, syarat kecakapan umum. SKK, syarat kecakapan khusus. Dan SPG, syarat Pramuka Garuda. Nah, sebelum dilanjutkan, ada baiknya kakak akan memperkenalkan dulu biografinya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini nama Yani Kurniati, Sarjana Pendidikan Islam, KMD 2012, KML 2013, dan KPD 2015. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya agar mencapai kemajuan dan memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga usia 7 sampai 10 tahun. 2. Penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Ketiga, penegak usia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan yang keempat, pandega usia 21 tahun sampai 25 tahun. SKU untuk siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, ialah tingkat pandega. TKU dimiliki anggota muda dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. SKK dan TKK, syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus.
adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya, sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga mendorong semangat sebagai wira swastawan di masa mendatang. Tanda kecakapan khusus dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang ke-1, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK-nya adalah warna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK hijau. Yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. Yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK biru. Nah, inilah contoh-contoh tanda TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Yang warna dasarnya adalah warna kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK-nya adalah warna merah. Bidang keterampilan teknik pembangunan. Warna dasar TKK-nya adalah warna hijau. Bidang sosial kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK warna biru. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK yaitu warna putih. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. 1. Siaga. Siaga hanya satu tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Pramuka penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa, berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat kedua adalah tingkat madya.
berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga adalah tingkat utama. Berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK. Penggalang warna merah, warna bingkai TKK penegak dan pandega warna kuning. TKK yang dimiliki pramuka harus terjamin bahwa kecakapan dapat dipertanggungjawabkan. SPG dan TPG, syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Seorang yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda disebut sebagai pramuka Garuda, yakni pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda. Syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda disediakan sesuai dengan golongan usia. Nah, inilah tanda pramuka Garuda. Untuk pramuka siaga, warna dasarnya hijau. Tanda pramuka Garuda untuk pramuka penggalang, warna dasarnya merah. Tanda pramuka Garuda untuk pramuka penegak, warna dasarnya kuning. Tanda pramuka Garuda untuk pramuka pandega, warna dasarnya coklat. Pemegang tanda pramuka Garuda berkewajiban yang ke-1, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat pramuka Garuda. Cara menguji SKU, SKK, dan SPG, syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. 1. Penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Yang kedua, penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka tersebut atau seorang yang dianggap ahli. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Ketiga, penguji syarat pramuka Garuda ialah tim yang diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gudeg di luar negeri,
tim penguji dapat diangkat oleh Kamabigus. Tugas pembina dalam kaitannya dengan syarat kecakapan khusus. 1. Membantu memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkatan yang diperolehnya. Yang kedua, pembina selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu dan memotivasi agar memiliki TKK yang lain. Yang ketiga, pembina berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri anggota muda, terutama bagi yang dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Cara menguji SKU dan SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Yang ke-1, ujian dilaksanakan secara perorangan 1:1. Kedua, mata ujian ditentukan oleh anggota muda yang diuji. Ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina, pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh anggota muda sebagai proses pendidikan yang menyenangkan. Yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang diuji. Yang ketujuh, penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian yang ada dalam SKU, syarat kecakapan umum, milik yang bersangkutan yang dinyatakan lulus. Terima kasih. Alhamdulillah, materi SKU, SKK, dan SPG dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.